Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu saya lagi dalam channel saya ini dan kita akan membahas strategi nomor 6 dari 36 strategi, yaitu membuat suara di timur dan menyerang dari barat. Nah, perhatikan ya. Baik, strategi ini sebenarnya sangat mudah ya. Sangat mudah untuk dimengerti, tapi sulit untuk dilaksanakan. Apa itu artinya? Yaitu mengalihkan perhatian musuh. Jadi intinya mengalihkan perhatian musuh. Dengan mengalihkan perhatian musuh, maka musuh bisa tidak mengetahui apa yang kita lakukan, atau musuh sudah meletakkan pasukannya atau kekuatannya di tempat lain, sehingga mereka tidak mampu menahan apa yang akan kita lakukan. Kita perhatikan ya. Contohnya, penaklukan Sisilia oleh Normandi. Dulu Sisilia dikuasai oleh oleh kekhalifahan Fatimiyah ya, dari Mesir. Normandi yang merupakan keturunan Viking mencoba menyerang dari semenanjung Italia. Jadi di situ ada dua tempat penyeberangan, yaitu di selatan dan utara. Awalnya mereka dari Normandi mengumpulkan pasukannya di utara ya, sehingga pasukan dari Fatimiyah mencoba menghadang, juga mengumpulkannya di utara Pulau Sisilia. Terus malam hari, tanpa mereka ketahui, pasukan Normandi sebagian besar pindah ke selatan dan menyeberangi Sisilia dari selatan ya, sehingga akhirnya pasukan dari Fatimiyah tidak mampu menghalangi Normandi saat memasuki Sisilia ya. Jadi mereka terpaksa mundur dan akhirnya seluruh Sisilia berhasil dikuasai oleh Normandi. Contoh kedua adalah pendaratan pantai Normandia oleh sekutu saat Perang Dunia Kedua. Jadi saat penyerangan wilayah barat dari Jerman melalui pantai Normandia di Prancis, saat itu sebelum terjadinya pendaratan, banyak mata-mata yang diberi informasi palsu ya, mata-mata dari Jerman, bahwa akan ada penyerangan dari wilayah Greek atau Yunani ya. Jadi mereka sudah bersiap untuk menghadapi serangan dari Yunani ataupun dari posisi Italia mungkin ya. Ternyata penyerangan dari sekutu tidak dari Yunani, tapi mereka menyeberangi pantai, menyerang dari Inggris dan turun di pantai Normandia. Ini sehingga banyak pasukan dari Jerman yang sudah dipindahkan tempat ya, sehingga tidak mampu menahan dengan maksimal pendaratan tentara sekutu. Terus yang ketiga, penyerangan Sisilia oleh sekutu saat Perang Dunia Kedua. Ini hampir sama ya. Kalau dulu Sisilia dikuasai oleh Mussolini ya. Mussolini dari fasis Italia. Saat Sisilia mau dikuasai, sama seperti pendaratan Normandi tadi, pihak sekutu menyampaikan banyak berita, bahkan sampai menerjunkan mayat seseorang yang diberi pakaian dengan seakan-akan pejabat tinggi dari sekutu. Dan di situ ada surat yang menyampaikan nanti akan ada serangan dari Yunani juga ke Italia. Jadi mereka bersiap-siap menghadapi serangan dari Yunani. Ternyata serangan sebenarnya ke arah Sisilia ya, di ujung selatannya Italia. Jadi mereka tidak mampu untuk menahan pasukan sekutu saat itu. Ini adalah contoh-contoh strategi nomor 6 dipakai dalam perang. Kita lihat lagi contohnya saat dipakai dalam bisnis.
dalam bisnis bisa jadi untuk sulap ya. Sulap itu pada intinya atau magic bahasa Inggrisnya ya. Pada intinya yaitu mengalihkan perhatian, salah satu kuncinya ya. Mengalihkan perhatian. Jadi ada terjadi sesuatu di tangan kanan padahal sebenarnya kita melihat ke tangan kanan padahal sebenarnya mungkin kartunya disembunyikan di tangan kiri atau seperti itu, atau jadi mereka menunjukkan ke tempat lain yang tidak terjadi atau menarik perhatian penonton ke tempat lain sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi salah satu sulap itu seperti itu tekniknya. Terus CSR itu Company Social Responsibility. Kenapa CSR masuk dalam kategori strategi ini? Jadi CSR memiliki fungsi juga sebagai apa istilahnya penarik perhatian ataupun kamuflase ya bisa dibilangnya. Jadi mungkin saat ada perusahaan dia merusak alam ya, menyedot air warga ya, sehingga banyak warga kekurangan air di suatu daerah karena airnya dibotolin terus dijual ya. Dia menyampaikan CSR menyampaikan program-programnya di TV ataupun di media massa ataupun di internet bahwa perusahaannya membantu mungkin suatu pulau di mana yang kekurangan dia dengan mengebor air gitu ya. Padahal bisa dengan menyediakan air untuk warganya di sana. Padahal sebenarnya dana yang dipakai untuk itu CSR itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan keuntungan perusahaan dan dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan. Tapi karena berhasil menyampaikan ke media massa sehingga orang-orang perhatiannya teralihkan. Jadi perhatiannya teralihkan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh perusahaan tadi. Terus yang nomor 3, membanjiri data. Ini bisa terjadi kalau perusahaan ataupun seseorang dipaksa untuk menyampaikan data ya. Jadi ada kasusnya dulu perusahaan DuPont itu yang bikin panci anti lengket ya. Jadi panci anti lengket itu ada cairan kimianya yang dilapisi di sana yang menghasilkan DuPont. Ternyata dalam pembuatannya itu sangat menimbulkan banyak pencemaran di Amerika ya. Karena perusahaannya di sana menimbulkan banyak pencemaran dan menimbulkan banyak orang yang menderita karena itu, menderita penyakit ataupun sampai meninggal. Ternak-ternak juga banyak meninggal, banyak mati ya ternak-ternaknya. Jadi dengan adanya itu ada tuntutan dari warga dan akhirnya karena ini sebenarnya belum diketahui apa sebabnya, tapi dugaannya dari perusahaan tersebut. Jadi pengadilan mewajibkan agar DuPont tadi memberikan data yang ada tentang perusahaannya ya, tentang pengolahan limbahnya. Jadi apa yang dilakukan DuPont tadi tidak menolak permintaan pengadilan, tapi dia memberikan data yang sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau ada data parkir diberikan parkir ya, data angsuran panci diberikan angsuran panci. Jadi semua data yang ada dalam perusahaan diberikan agar data yang sebenarnya diperlukan oleh pengadilan tidak terbuka ya. Kalaupun pengadilan berhasil membuka data tentang apa yang menyebabkan pencemaran tersebut, mereka harus bekerja keras untuk meneliti data-data yang ada satu persatu ya. Ini contoh-contoh dari strategi nomor 6 dalam dunia bisnis. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.